Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan masa kejayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah, yaitu yang terjadi pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Sejarah singkat Bani Abbasiyah, yaitu Kekhalifahan Abbasiyah, merupakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam yang membawa peradaban Islam mencapai puncaknya. Berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah, para Khalifah Abbasiyah mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan pemerintahan. Masa keemasan peradaban ini terjadi terutama pada abad ke-8 hingga 9 Masehi dengan Baghdad sebagai pusat dunia Islam. Tahun-tahun penting masa kejayaan Abbasiyah yaitu tahun 750 Masehi, Abbasiyah menggulingkan dinasti Umayyah dan memulai kekuasaan di dunia Islam. 762 Masehi, Baghdad didirikan oleh Khalifah Mansur sebagai ibu kota yang baru. Tahun 786 sampai 809 Masehi, pemerintahan Harun al-Rasyid, masa awal kemajuan besar di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Tahun 813 sampai 833 Masehi, pemerintahan Al-Ma'mun, puncak kejayaan Islam di bidang ilmu pengetahuan dan berdirinya Bait al-Hikmah. Pada tahun 1258, serangan Mongol ke Baghdad menandai runtuhnya masa kejayaan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan intelektualisme. Didirikan Bait al-Hikmah sebagai pusat studi dan penerjemahan. Didirikannya di Baghdad pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan berkembang pesat di masa Al-Ma'mun. Lembaga ini menjadi pusat studi, penelitian, dan penerjemahan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, India, dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Tujuannya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan geografi. Bait al-Hikmah juga menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan muslim dan non-muslim yang bekerja sama menerjemahkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pilar utama kejayaan intelektual dunia Islam pada saat itu. Ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi matematika, Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran, dan Al-Farabi dalam ilmu filsafat. Selanjutnya, perkembangan ekonomi dan perdagangan. Baghdad sebagai pusat kota ekonomi dan perdagangan, letaknya yang strategis menjadikan Baghdad sebagai kota dagang utama yang menghubungkan timur dan barat. Penggunaan dinar, emas, dirham, perak, mata uang ini digunakan secara luas dalam transaksi, menciptakan stabilitas ekonomi dan kepercayaan dalam perdagangan internasional. Pengenalan sistem cek atau sak dan perbankan. Sistem sak adalah cikal bakal cek modern, memudahkan transaksi jarak jauh dan menjadi awal sistem keuangan dalam Islam. Jaringan perdagangan global. Jaringan dagang Abbasiyah menjangkau sangat luas, yaitu Eropa,
Afrika Utara, India, hingga Tiongkok memperkuat peran Baghdad sebagai pusat niaga dunia. Selanjutnya, arsitektur dan kesenian. Perkembangan masjid, istana, dan taman yang megah. Khalifah Abbasiyah membangun arsitektur indah seperti masjid dengan kubah yang besar dan taman istana yang tertata rapi, mencerminkan kemegahan dan peradaban Islam. Nah, ini adalah ilustrasi masjid yang megah yang berada di kota Baghdad pada saat itu. Selanjutnya, perkembangan kaligrafi dan seni ukir Islam. Kaligrafi Arab berkembang sebagai seni utama karena larangan menggambar makhluk hidup. Seni ukir menghiasi bangunan dan benda seni dengan motif geometris dan tumbuhan. Karya sastra besar seperti puisi, cerita, dan filsafat. Muncul karya sastra terkenal seperti Alf Lailah wa Lailah atau 1001 Malam, serta puisi dan tulisan filsafat yang memperkaya budaya literasi dunia Islam. Baghdad sebagai pusat kesenian Islam klasik. Kota ini menjadi tempat lahir dan berkembangnya berbagai bentuk seni klasik Islam yang menginspirasi wilayah lain hingga Eropa. Stabilitas politik dan militer. Pemerintahan tersentralisasi, sistem birokrasi yang kuat. Dinasti Abbasiyah merupakan administrasi modern dengan pembagian tugas pemerintahan yang rapi dan efisien, dipimpin langsung oleh khalifah. Wilayah kekuasaan meluas. Khalifah Abbasiyah membentang luas dari Spanyol di barat hingga Asia Tengah di timur, menjadikan mereka salah satu kekuatan global terbesar pada saat itu. Khalifah besar seperti Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Dua khalifah ini dikenal karena mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, ekonomi, dan memperkuat stabilitas pemerintahan. Islam menjadi kekuatan dominan dunia. Di bawah Abbasiyah, peradaban Islam menjadi pusat kekuatan dunia dan intelektual yang pengaruhnya meluas hingga ke Eropa. Konflik internal dan kemunduran. Perebutan kekuasaan internal. Konflik dan perebutan tahta antar anggota keluarga khalifah menyebabkan instabilitas politik dan melemahkan pemerintah pusat. Perselisihan mazhab, yaitu Sunni dan Syiah, perpecahan ideologis dan sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah menciptakan konflik internal dan pemberontakan. Campur tangan militer asing, tentara dari etnis Turki dan Persia yang awalnya dipekerjakan sebagai pengawal, lambat laun ikut mengendalikan kekuasaan dan memecah otoritas khalifah. Selanjutnya, munculnya dinasti semi merdeka. Wilayah kekuasaan mulai terpecah karena munculnya dinasti-dinasti Fatimiyah di Mesir dan Buyid di Persia, hingga hanya mengakui khalifah sebagai simbolis saja. Runtuhnya Khalifah Abbasiyah. Kekuasaan pusat melemah.
Pemerintahan pusat kehilangan kendali akibat konflik internal, perebutan kekuasaan, dan munculnya dinasti-dinasti di daerah. Selanjutnya adalah serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi. Pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menyerbu Baghdad dan menghancurkan pusat pemerintahan Abbasiyah secara brutal. Penghancuran Bait al-Hikmah, perpustakaan besar dan pusat ilmu pengetahuan Islam di Baghdad. Bait al-Hikmah dihancurkan, menyebabkan hilangnya banyak karya ilmiah penting. Selanjutnya, berakhirnya masa keemasan. Setelah kehancuran Baghdad, peradaban Islam dan kebudayaan Islam mengalami kemunduran drastis. Ini menjadi penanda berakhirnya masa keemasan dinasti Abbasiyah. Warisan peradaban Abbasiyah. Dasar Renaissance Eropa. Ilmu pengetahuan dari Islam, matematika, kedokteran, astronomi, filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi fondasi kebangkitan ilmu di Eropa. Pengaruh global, budaya, sains, dan pemikiran Islam menyebar luas dan memberi pengaruh besar terhadap dunia timur dan barat. Inspirasi Islam modern. Kemajuan intelektual di masa Abbasiyah menjadi acuan bagi gerakan pembaruan dan kebangkitan pemikiran dalam dunia Islam kontemporer. Simbol peradaban Islam masa kini dikenang sebagai puncak kejayaan intelektual dan budaya yang membanggakan. Dan terakhir, sebagai penutup dan refleksi, kejayaan ilmu dan peradaban pada masa Abbasiyah membuktikan bahwa Islam mampu memimpin dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, dan seni. Semangat ilmiah dan toleransi, mereka mendukung dialog antar agama dan ilmu dari berbagai budaya, teladan penting untuk dunia saat ini yang majemuk. Selanjutnya, warisan yang tetap hidup, yaitu nilai-nilai ilmiah, kebudayaan, dan keterbukaan pemikiran dari masa Abbasiyah masih sangat relevan dan menginspirasi generasi modern. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.